Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera bagi garda terdepan pejuang pangan nasional. Seperti biasa berjumpa kembali dengan Bos Darong Channel, informasi ragam pertanian inovatif, kreatif, dan bermanfaat ya teman-teman. Oke, pada kesempatan hari ini ikuti perjalanan saya dalam mensiasati di saat dampak El Nino, masih saat kekeringan, apa-apa saja yang harus petani lakukan untuk mensiasati atau cara bagaimana kita menghadapi akan hal tersebut ya teman-teman. Nah, sebelumnya seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan ikuti, like, comment, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan semoga teman-teman petani di seluruh Nusantara selalu sehat untuk selalu menjalankan kegiatan aktivitas kita sebagai petani ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan melakukan proses pemanenan keladi ya teman-teman, atau orang Jawa Barat menyebutnya balitung ya teman-teman. Karena saya tinggal di Jawa Barat, saya asli Sunda, jadi saya menyebutnya balitung ya teman-teman. Simak terus videonya sampai selesai. Sebagaimana yang pernah saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa siklus tahunan di negara kita tercinta adalah setiap 6 bulan sekali terjadi musim kekeringan ya teman-teman. Dimana pada saat musim kekeringan seperti ini saya stop melakukan proses penanaman, tetapi hanya memanfaatkan hasil sisa-sisa penanaman sebelumnya ya teman-teman. Termasuk ini adalah keladi, ini adalah sisa penanaman 8 bulan yang lalu ya teman-teman. Ini usianya sudah 8 bulan, dan memang pada kesempatan hari ini saya tidak melakukan proses penanaman sehingga kita melakukan proses panen keladi seperti ini ya teman-teman. Dan sebagaimana yang teman-teman simak, untuk keladinya sudah sebesar-besar ini. Jadi kita melakukan proses penanaman keladi itu rata-rata memang 8 bulan sudah siap panen ya teman-teman. Dan ini untuk tanahnya memang sangat keras sekali karena memang sudah hampir 3 bulan khususnya di daerah saya tidak ada hujan ya teman-teman. Sehingga untuk melakukan proses penggalian keladinya saja seperti ini membutuhkan tenaga yang ekstra ya teman-teman. Simak terus videonya sampai selesai bagaimana tips dan cara saya untuk melakukan strategi terhadap musim kemarau sehingga kita bisa melakukan proses pemanenan ya teman-teman. Sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya juga, bahwa teman-teman harus mensiasati musim kemarau dengan cara menanam tanaman yang sekiranya bisa bertahan di saat kekurangan air ya teman-teman. Salah satunya adalah seperti kacang tanah, kemudian keladi, kemudian singkong, kemudian adalah ubi jalar. Itu adalah tanaman-tanaman yang memang cenderung tahan terhadap kekurangan air, sehingga ketika kita melakukan proses penanaman dan kekurangan air, maka di saat musim kemarau kita bisa melakukan proses pemanenan ya teman-teman. Kalau saya biasanya melakukan proses penanaman seperti ini atau keladi seperti ini adalah bulan Maret ya teman-teman. Karena biasanya di bulan Maret, April, Mei itu masih ada cenderung hujan, sehingga kita melakukan proses penanaman dan 8 bulan kemudian itu barulah kita melakukan proses panen di saat musim kemarau. Itu adalah cara saya yang pertama ya teman-teman. Kemudian cara saya yang kedua adalah sebetulnya untuk tanaman terong, terutama tanaman terong Mustang F1 atau kemudian M72. Biasanya kalau kita melakukan proses penanaman di bulan Maret, itu biasanya di bulan 8, di bulan 9 itu masih kuat ya teman-teman, dan masih cenderung bisa produksi. Jadi teman-teman harus bisa memilah dan memilih dan bisa membedakan mana-mana saja tanaman yang harus bisa ditanam di musim cenderung kurang air, dan tanaman apa-apa saja yang memang kita tanam di saat musim hujan ya teman-teman. Karena sekali lagi saya tekankan, Indonesia itu memiliki 2 musim yang tentunya sangat-sangat bisa kita tanggulangi atau sangat-sangat bisa kita siasati ketika memang kita akan memasuki 2 musim tersebut ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman simak ini untuk keladinya. Rata-rata ya untuk keladi itu biasanya satu pohon itu bisa menghasilkan 1 kilo sampai 5 kilo ya teman-teman, tergantung daripada memang kondisi lahan-lahannya. Kalau memang di lahan teman-teman, silahkan di kolom komentar berapa kilo per pohon teman-teman melakukan proses penanaman keladi seperti ini ya teman-teman. Dan sekarang kita ke harga keladinya ya teman-teman. Kalau di daerah saya untuk keladi ini kisaran antara 4.000 sampai 5.000 rupiah per kilogram. Artinya ketika kita melakukan proses penanaman
dan kita melakukan proses pemanenan itu, kataruhlah kita bisa menghasilkan 5 kintal ya teman-teman. Kalau 5 kintal kali 4.000 adalah kurang lebih sekitar 2 juta rupiah. Nah disitulah maka kita bisa menyambung kebutuhan hidup sehari-hari sebagai petani. Siasat seperti itu karena memang untuk kebutuhan sehari-hari tetap harus kita terpenuhi meskipun kita stop dulu melakukan proses penanaman dikarenakan memang musim kemarau ya teman-teman. Kemudian timbul lagi lah pertanyaan, Bang, apakah di daerah Abang tidak ada irigasi atau pengairan? Yap, betul ya teman-teman. Saya di sini di daerah saya tidak ada pengairan, tidak ada irigasi, bahkan sungainya pun memang kering, sehingga untuk melakukan proses kebutuhan sehari-hari pun memang untuk airnya susah ya teman-teman. Jangankan untuk menyiram tanaman, untuk kebutuhan sehari-hari warga masyarakat di sekitar sini ini sekarang kondisinya memang sangat-sangat kekurangan air ya teman-teman. Jadi bersyukur bagi teman-teman mungkin yang ada di daerah yang sudah tercukupi airnya, baik itu melakukan proses penanaman atau melakukan proses kebutuhan sehari-hari, itu harus bersyukur dibandingkan dengan daerah saya yang memang cenderung kering ya teman-teman. Dan kemudian bagi teman-teman yang pada saat kesempatan hari ini menyimak video saya mohon ketika memang teman-teman memiliki irigasi, kemudian memiliki sumber air yang memang mencukupi untuk daerah teman-teman, tolong dijaga dan tolong dirawat, karena ketika memang biasanya hutan menjadi gundul, kemudian lahan di hulu sudah menjadi rusak, biasanya di situ maka air itu cenderung lebih sulit ya teman-teman. Ini awalnya juga di daerah saya seperti itu ya teman-teman. Karena kekeringan, kemudian hutan dibabat habis, digunduli. Awalnya kebun karet ya teman-teman di daerah saya, kebun karetnya habis dan sekarang airnya menjadi sulit. Kalau dulu ketika saya masih usia SD itu memang airnya banyak ya teman-teman, bahkan 1 tahun bisa sampai 2-3 kali melakukan proses penanaman padi. Tapi untuk sekarang ya seperti itulah teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam mensiasati atau cara menghadapi musim kemarau ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman tetap semangat, tetap berjuang untuk menopang ekonomi bangsa yang memang pada kesempatan hari ini petani kurang memadai untuk hasilnya ya teman-teman. Karena kita tanaman murah, tanaman mahal, biaya produksi mahal ya teman-teman. Oke, sekali lagi mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.